Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan yang telah melimpahkan kita rahmat kesehatan sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Semoga proses pembelajarannya hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya baik anak-anak. Sebelum kita masuk pada materi, pertama-tama marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, Pak Guru minta salah satu peserta di antara kalian yang dapat memimpin doa. Berdoanya dalam hati, ya. Ya. Siapa yang bisa? Ya. Berdiri saja. Ya, baik. Untuk mencintai bangsa, ya, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Pak Guru minta kita menyanyikan salah satu lagu nasional, Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Ya, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, Pak Guru mau mengambil absen dulu. Dengar nama dan acungkan tangan, ya. Aida Arjoyo, Alifa Putri Ramadhani, Amon Bertinus, Abdi Asmawi, Clarissa Fiona, Delvion Joronga,
Farasda, Devalina Suri, Fitriani Udin, Hardiansa Kumuzaima, Immanuel Ibra, Ivan Kauti, Mariel James Lube, ada Mifta Junaidi, Miguel Puas, Muhammad Jibril, Putri Devika Muani, ada Naura Cindy, Bella. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada inti materi, pertama-tama kita buat kesepakatan kelas, ya. Ya, dengan kesepakatan kelas kita hari ini, yang pertama masuk tepat waktu, bisa? Bisa. Yang kedua menggunakan seragam sesuai aturan sekolah. Yang ketiga membawa peralatan belajar. Yang keempat menghormati guru dan teman. Yang kelima menjaga aktif dan bertanggung jawab. Yang keenam menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang ketujuh tidak membuli dalam bentuk apapun. Ya, ini kesepakatan kita pada hari ini. Ya. Baik. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, ya, Pak Guru minta coba kalian tengok ke bawah meja, samping kiri kanan kalian. Diri kalian apakah sudah rapi atau belum? Sudah? Ya, baik. Kita masuk pada materi. Ya, Guru minta di sini kalian menyimak gambar ini kurang lebih 2 menit. Oke, baik. Apakah yang terlintas di pikiran kalian? Ya, apakah gambar ini sebuah pajangan ataukah gambar ini mengandung makna dan arti yang sangat dalam? Ini menunjukkan gambar apa? Gambar batu. Sekali lagi kamu tanya, apakah gambar ini gambar apa? Gambar yang keras. Batu. Ya, baik. Ini adalah gambar batu. Selain dari gambar batu, gambar apa? Batu. Ya. Selain batu, apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Bisa? Selain patung, apa lagi? Oke, baik. Ya. Hari ini Pak Guru mau sampaikan
gambar tersebut yang tadi kalian amati bersama adalah gambar peninggalan masa prasejarah. Hari ini kita belajar tentang sejarah mengenai peninggalan masa prasejarah. Oke, baik, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah belajar asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenali corak kehidupan masyarakat prasejarah. Yang ketiga, menganalisis perkembangan teknologi pada masa prasejarah. Oke, baik, kita lanjut pada materi berikut. Pokok bahasan hari ini adalah menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Ya baik anak-anak, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kehidupan manusia sebelum ada tulisan? Bagaimana nenek moyang bangsa, nenek moyang kita bisa tahu cara membuat api dan memburu hewan besar. Dan ketiga, apa saja peninggalan-peninggalan masa lalu yang bisa kita lihat. Mari kita simak materi selanjutnya. Dapat dilihat? Ya. Melacak asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pengertian nenek moyang adalah leluhur atau asal usul suatu bangsa yang jauh hidup sebelum generasi sekarang. Ya. Melacak asal usul nenek moyang berarti mempelajari bagaimana bangsa Indonesia berasal dan bagaimana mereka datang dan bagaimana penyebarannya di Kepulauan Indonesia. Mari kita simak teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia terbagi dalam 3 teori. Yang pertama, teori Yunan. Yang kedua, teori Nusantara. Yang ketiga, teori out of Africa. Ya. Oke, baik, kita cermati. Yang pertama, teori Yunan. Teori ini dikemukakan oleh seorang John Henry Caspar. Ya. Inti dari teori ini, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan atau Tembok Selatan, lalu menyebar ke jalur darat dan laut. Ya. Dibuktikan dengan kesamaan bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Semengerti? Sepaham? Bisa. Lanjut. Jalur migrasi. Jalur migrasi Yunan. Jalur migrasi ini dimulai dari Yunan, ya. Dimulai dari Yunan ke Semenanjung Melayu, ke Sumatera, ke Jawa, ke Sulawesi sampai kepada Papua. Ini merupakan jalur migrasi Yunan. Ya, baik. Yang kedua, teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori Nusantara, di mana teori ini dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan S.W. Nono. Ya. Inti dari teori ini, ya, bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Indonesia sendiri. Ya. Dibuktikan dengan adanya penemuan manusia purba pada Pithecanthropus erectus. Ya. Bisa paham? Bisa. Baik, yang teori yang ketiga. Teori yang ketiga atau yang dinamakan dengan teori of Taiwan. Ya. Di mana teori ini
berdasarkan penelitian linguistik dan genetikanya, ya, genetika modernnya, inti dari teori migrasi dari Taiwan ke Filipina lalu ke Indonesia sekitar 4.000 tahun yang lalu. Berarti kita memadai, ya. Ya. Didukung oleh seorang arkeolog yang bernama, maksudnya teori ini didukung oleh seorang arkeolog yang bernama Peter Bolwood. Ya. Bisa paham? Bisa. Ya, baik, kita lanjut. C. Proses migrasi dan persebaran. Migrasi dilakukan secara bertahap menggunakan perahu dan Menyusuri menyusuri pantai. Ya, terdiri dari 2 gelombang besar. Yang pertama, Proto Melayu atau disebut dengan Melayu. Yang kedua, Deutero Melayu atau disebut dengan Melayu Muda. Dibuktikan bukti asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Perhatikan nih Pak, ya. Dibuktikan dengan adanya penemuan bahasa, adanya penemuan alat-alat budaya, ya. Temuan arkeologi, genetika, DNA. Mari kita lihat temuan bahasa. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia, ya, mirip bahasanya dengan bahasa Austronesia. Ya, alat yang ditinggalkan nenek moyang Yunan, 1 kapak persegi dan kapak lonjong. Temuan arkeologi, filosofi manusia purba di Sangiran, Trinil dan Ngano. Ya, genetika DNA bangsa Indonesia, ya. Genetika manusia Indonesia berkaitan dengan bangsa Asia dan Oseania. Ya. Baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, ya. Menggali corak kehidupan masyarakat pra-aksara. Pengertian masyarakat pra-aksara, ya. Masyarakat pra-aksara adalah kelompok manusia yang hidup sebelum mengenal tulisan. Ya. Masa ini berlangsung sangat lama, sejak manusia pertama muncul dan ditemukannya tulisan. Ya, baik. Kita. B. Corak kehidupan masyarakat pra-aksara. Ya. Corak kehidupannya, kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, berburu dan meramu pada masa awal. Ya. Bisa paham? Bisa. Hidup berpindah-pindah atau nomaden. Ya. Nomaden itu hidupnya berpindah-pindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Mengandalkan hasil alam. Seperti hewan buruan, buah dan umbi. Ya. Mengenal bercocok tanam atau disebut dengan Neolitikum. Sepaham? Bisa. Neolitikum ini mulai hidup nenek. Jadi pada zaman Neolitikum, ya, nenek moyang bangsa Indonesia sudah mulai hidup nenek. Yang kedua, menanam padi, jagung dan umbi-umbian. Ya. Yang ketiga, bersawah dan beternak. Ya. Sistem pertanian dan peternakan berkembang dan munculnya beragam. Ya. Bisa? Bisa. Yang kedua, kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial masyarakat pra-aksara, ya, hidup dalam kelompok kecil.
atau disebut dengan Suku. keluarga atau suku. Yang kedua, hidup gotong royong, saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, adanya pemimpin kelompok atau disebut dalam tetua atau orang yang dikuatkan dalam kelompok tersebut. Ya, bisa paham? Bisa. Oke, baik, kita lanjut. Kehidupan budaya, ya. Kehidupan budaya meninggalkan alat batu seperti kapak gerabah, perhiasan dari tulang atau hewan. Yang kedua, terdapat tradisi megalitik seperti apa? Menhir, apa lagi? Dolmen, sarkofagus. Menhir atau tugu batu, ya. Dolmen atau meja batu. Sarkofagus atau ya tugu batu. Sudah mengenal kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sampai sini dapat dipahami? Ya, baik, kita lanjut. Kepercayaan. Kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, percaya pada roh nenek moyang dan kekuatan alam. Ya. Ada upacara-upacara keagamaan. Ya. Bukti, sebagai bukti kepercayaan adalah bangunan megalitikum sebagai tempat pemujaan atau ritual. Ya. Ciri-ciri kehidupan masyarakat praaksara: yang pertama, belum mengenal tulisan. Yang kedua, hidup sederhana, bergantung pada alam. Alat yang digunakan adalah batu dan tulang, dan mengenal kepercayaan. Baik, kita lanjut. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menganalisis perkembangan teknologi pada masa praaksara. Pada masa praaksara manusia belum mengenal tulisan, namun mereka sudah menunjukkan kemampuan dalam mengembangkan teknologi sederhana untuk bertahan hidup. Ya. Teknologi ini berkembang seiring dengan kemampuan berpikir. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kita lanjut. Perkembangan teknologi berdasarkan zaman. Yang pertama, masa Paleolitikum, ya, atau disebut dengan zaman batu tua. Perkembangan teknologi ini dilihat dari alat, ya, alat batu sederhana, akan tetapi masih kasar dan tidak diasah. Jadi pada zaman batu tua, teknologi mereka, perkembangan mereka pada alat itu belum diasah sedemikian mungkin, ya. Contoh, kapak genggam, alat sergi, ya. Bahannya terbuat dari batu, tulang dan kayu. Ciri masa kemarin berburu dan meramu. Teknologi bertahan hidup membuat api berburu dengan alat batu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, yang kedua, masa Mesolitikum atau disebut dengan zaman batu tengah. Di zaman batu tengah ini teknologi alat batu mulai diasah, muncul peralatan dari tulang dan tahu. Jadi pada zaman batu, alat nenek moyang bangsa Indonesia sudah mulai diasah. Ya. Contoh, kapak genggam, ya, alat dari tulang hewan, ya. Kebudayaan adalah sampah dapur keran dan
2. Tempat tinggal yang tepat. Ciri setengah menetap mulai dengan tempat tinggal yang tetap atau tinggalnya di gua. Ya, oke, baik. Masa Neolitikum atau disebut dengan zaman batu baru. Teknologi alat batu sudah mulai dihaluskan dan diasah sempurna. Ini pada zaman batu baru. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia, ya, dorang punya teknologi alatnya sudah mulai diasah dan disempurnakan. Ya, contoh seperti alat kapak persegi, kapak lonjong, dan alat pertanian. Perubahan besar yang terjadi pada zaman batu, ya. Manusia mulai bercocok tanam dan berternak, ya. Menetap dan membentuk hidup menetap dan membentuk pemukiman. Ya. Revolusi yang terjadi pada Neolitik, ya, adalah perubahan besar dalam cara hidup manusia, berburu dan bertani. Masa Megalitikum atau disebut dengan zaman batu besar. Di mana masa Megalitikum atau disebut dengan zaman batu besar, teknologi pembuatan bangunan dari batu besar, ya. Tujuannya untuk kegiatan keagamaan dan pemujaan roh nenek moyang. Ya. Contohnya peninggalan menhir, tugu batu untuk pemujaan, dolmen, meja batu sebagai altar, sarkofagus, kubur batu, dan yang terakhir punden berundak, tempat pemujaan apa? Bertingkat. Yang kelima, masa perundagian atau disebut dengan zaman logam. Teknologi zaman logam, pembuatan alat dari logam, yaitu tembaga, perunggu dan besi. Contoh teknologinya nekara dan moko, ya, atau disebut dengan alat musik atau upacara. Contoh yang lain, kapak corong, alat pertanian atau perkakas, bejana, perunggu, ya. Senjata logam, tombak dan mata panah. Ciri sudah mengenal teknik pencampuran logam dan sisa cetakan atau yang disebut dengan rivalve. Bisa dipahami? Bisa. Dan yang terakhir, ya, dan pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan. Baik, ya, pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan, ya. Yang pertama, perkembangan alat batu, ya. Alat batu digunakan untuk berburu. Ya. Dampak terhadap kehidupannya adalah mempermudah mendapatkan makanan. Yang kedua, alat pertanian. Alat pertanian ini digunakan untuk bercocok tanam. Dampak terhadap kehidupannya apa? Iya, meningkatkan produksi pangan. Alat logam digunakan untuk senjata dan perkakas. Ya. Dampak terhadap kehidupannya, kehidupan lebih kompleks dan menjumlah perdagangan. Yang terakhir, bangunan megalitikum digunakan sebagai sistem kepercayaan.
Ya, baik. Terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut pada pembagian kelompok, ya, diskusi kelompok, pertama-tama kita espreking dulu. Tahu espreking toh? Tahu. Ya, esprekingnya tepuk semangat. Baik. Dengar, Pak Guru sampaikan. Ya, espretingnya tepuk semangat. Jadi setelah kelompoknya terbentuk, maka Pak Guru akan membagikan lembaran kerja peserta didik yang disingkat dengan LKPD. Ya. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Ya, baik. Coba kalau begini. Ingat, perhatikan semua, perhatikannya di depan, ya. Perhatikannya di depan, ya. Dalam LKPD yang pertama menuliskan nama kelompok, yang kedua kelas, hari, tanggal, waktu, ya. Yang nantinya kalian mengerjakan, ya, A, B, C, ya. Ini pada tugas yang dikode dengan huruf C. Bisa? Bisa. Tugas yang dikode dengan huruf C. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, selamat bekerja. Jika terdapat kelompok yang menggunakan LKPD-nya dalam bentuk tabel, ini Pak Guru nanti buatnya. Kelompok mana yang dapat bentuk tabel?
Jadi di situ kalian diarahkan dalam petunjuk LKPD masalah-masalah apa yang ditemukan. Cantumkan dalam LKPD. Ada yang belum paham? Jadi kalian lihat masalah apa yang mau dikerjakan. Jadi dalam LKPD-nya, ya, kalian diajak berpikir untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Masalah-masalah yang ditemukan dalam LKPD itu seperti apa? Itulah yang kalian muat. Boleh menggunakan internet, HP bisa. Jadi dalam pembuatan LKPD ini, misalnya kelompok ini, ya, kelompok ini sama-sama berembuk, ya, sama-sama berembuk. LKPD kita yang harus kita membuat. Misalnya kelompok 4, masalahnya apa? Jelas bisa? Bagaimana kelompok 1? Bisa? Kelompok 4 bisa? Bisa. Salahnya di sini.
Kalau ada yang terdapat dalam LKPD-nya ada masalah atau belum dipahami, nanti disampaikan. Ya. Ini dia. Sambung saja. Ya, sambung. Silakan berdiskusi dalam kelompok kalian masalah-masalah yang mau dibuat dalam LKPD itu apa-apa. Sehingga pada saat nanti kelompok mana yang duluan presentasi, nah, itulah hasil dari kalian. Bagaimana? Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD?
Jadi silakan kalian berdiskusi dalam kelompok kalian. Kira-kira masalah-masalah apa yang dimuat dalam LKPD. Dan sebentar nanti yang akan mau dipresentasi di depan kelas. Bisa menggunakan HP untuk informasi yang lebih lanjut. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya. Pecahkan masalah yang terdapat pada LKPD-nya. Bagaimana nomor 4? Ada masalah?
3 bagaimana? Ada pertanyaan kelompok 4? Tidak usah. Jadi fokus pada masalah yang masalah yang pertama adalah masa paleolitik Jepang. Yang kedua masa Mesozoikum. Fokus pada masalah. Bisa cepat. Gimana kelompok 4 sudah bisa? Bisa dipahami kan? Kelompok 3 ada kendala?
bisa? Semoga dalam pengisian KPD-nya semuanya bisa ya. Ya, oke baik. Sekarang kita masuk pada presentasi kelompok. Ya, dalam presentasi kelompok ya, Pak Guru mau sampaikan kelompoknya tidak berurutan, tergantung Pak Guru yang memberikan kelompok tersebut. Ya. Siap? Siap. Kelompok 2. Silakan ke depan dan presentasi. Tiga orang atau semua? Semua pemain kelompok 2. Mari sama-sama presentasi kelompok 2. Dengar. Jadi bangsa tidak. Dengar sini. Jadi jika kelompok 2 ya menyampaikan hasil presentasinya, kelompok yang lain dapat mendengar. Ya. Paham? Ya. Kelompok 2 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang masalahnya menelusuri jejak penduduk bangsa. Dari teori-teori yang tadi telah disampaikan dan diamati, teori of Afrika memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam menjelaskan asal mula persebaran manusia modern secara global, didukung oleh bukti genetik. Namun, untuk menjelaskan keragaman etnis dan budaya di Indonesia, teori of Taiwan dan teori Yunan memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai gelombang migrasi, penutur Austronesia, dan kebudayaan yang mereka bawa, yang kemudian membentuk nenek moyang sebagian besar penduduk Indonesia saat ini. Tiga teori ini sebenarnya saling melengkapi dalam menjelaskan berbagai aspek asal-usul manusia di Kepulauan Nusantara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah kelompok yang lain ada tanggapan?
Mana kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3? Ya baik, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Di sini saya sedikit menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh apa yang kemudian dipresentasi oleh kelompok 2. Di mana kelompok 2 mempunyai teori yang dipakai. Teori itu teori out of Taiwan. Nah, di sini saya sedikit menanggapi. Kami dari kelompok 3 berbeda pendapat dengan kelompok 2. Nah, di sini sudah saya tulis. Di sini perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh teori Yunan. Di sini ada 3 aspek. Di mana aspek pertama, jejak arkeologi lebih tua. Bukti-bukti migrasi dari wilayah Yunani ke Asia Tenggara sudah ditemukan sejak zaman Neolitikum. Ada kesamaan budaya dan alat batu antara Yunan dan Indonesia. Yang kedua, pola migrasi logis melalui daratan Asia Tenggara. Migrasi melalui jalur darat dan Asia daratan menuju kepulauan Asia Tenggara adalah hal yang wajar sebelum mereka mengembangkan teknologi maritim. Yang ketiga, diterima oleh banyak ahli klasik. Meskipun teori ini lebih tua, teori Yunan pernah menjadi dasar dalam banyak penelitian sejak awal di Asia Tenggara dan masih relevan sampai di sini. Mungkin itu tanggapan dari kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Guru mau meluruskan ya. Di antara kedua teori yaitu teori out of Africa dan teori ya, jadi kedua inti daripada teori ini bagaimana kita saling melengkapi. Jadi kedua teori saling melengkapi. Tujuannya agar kita dapat melihat sejarah dari sudut pandang. Ya, oke. Terima kasih. Kelompok 2 dipersilakan. Ya baik, selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 dipersilakan ke depan. Beri apa sekarang? Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, saya di sini mewakili teman-teman kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inovasi teknologi masa praksara atau masalah yang ada di KPL tadi, yaitu alat dan fungsinya. Iya, pada 3 masa, yaitu pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Iya, alat-alat pada masa Paleolitikum yang pertama yaitu kapak perimbas. Fungsinya memotong, menggali umbi, memecah tulang, mengguliti hewan buruan. Yang kedua, kapak genggam atau koper. Fungsinya serupa dengan kapak perimbas untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Yang ketiga yaitu alat serpi atau flakes, yang fungsinya memotong, mengguliti, mengikis, dan membuat alat dari kayu atau tulang. Itu masa Paleolitikum. Yang kedua, pada masa Mesolitikum, alatnya yang pertama kapak genggam Sumatera atau pabel, yang fungsinya memotong, menggali, dan memecah. Yang pertama ditemukan di budaya Bakson Hosbin. Yang kedua,
mata panah dari batu atau mikrolit yang fungsinya berburu hewan dari jarak jauh. Yang ketiga, alat tulang dan tanduk yang fungsinya menusuk, menggaruk, dan mungkin untuk menangkap ikan. Yang ketiga, pada masa Neolitikum, alat yang pertama yaitu beliung persegi yang fungsinya alat pertanian untuk mengolah tanah, memotong kayu, dan perkakas tukang kayu. Yang kedua, kapak lonjong, alat pertanian juga, memotong yang fungsinya memotong, mencangkul, terutama ditemukan di bagian timur Indonesia. Yang ketiga, gerabah atau tembikar yang fungsinya dia sebagai wadah yang fungsinya menyimpan makanan, air, atau hasil panen itu sendiri. Ya baik, itulah hasil diskusi kami. Mungkin Ya, ada. baik. Ya, itulah hasil penyampaian yang disampaikan oleh kelompok 4. Apakah kelompok yang lain ada pertanyaan? Ya, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Bandingkan inovasi teknologi antara masa berburu, meramun, dan masa bercocok tanam. Ya, bandingkan inovasi Teknologi antara masa berburu, meramun, dan masa bercocok tanam. bandingkan ya, inovasi masa yang berburu, meramu, dan bercocok tanam. Iya, dipersilakan kepada kelompok tetap untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu saudara Juliana. Masa berburu menggunakan alat sederhana dari batu kasar, dan masa bercocok tanam menggunakan alat yang lebih canggih seperti kapak lonjong dan tembikar. Bagaimana kelompok 1? Ya, baik. Apa yang saya kelompok 4 dipersilakan untuk kembali. Lanjut pada kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan kembali. Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang sudah kemudian kami tulis dalam materi ini. Izinkan saya membacakan materi yang sudah kami tulis. Di sini kami membuat ini tabel, yang dimana tabel itu berisikan tentang aspek kehidupan masa praksara. Nomor 1, cara memperoleh makanan. Nah, pada zaman praksara itu mereka memperoleh makanan itu dengan cara berburu mengumpulkan makanan. Tingkat awal bergantung sepenuhnya kepada alam. Kalau di masa Mesolitikum. Nah, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut mulai dari mengenal dan penangkapan ikan. Nah, kalau di masa Neolitikum itu mereka bercocok tanam dan berternak, pertanian subsisten. Yang kedua, pola
hunian atau tempat tinggal. Nah, di masa Poletikum itu mereka hidup nomaden. Mereka itu seperti berpindah-pindah tempat. Mereka mengikuti sumber makanan, tinggal di gua atau di tempat terbuka. Nah, kalau di masa Mesolitikum itu mereka mulai semi-sedenter, menetap sementara di gua-gua ataupun di tempat terbuka, bisa juga di pantai atau di bukit kerang. Mungkin itu di bukit kerang. Nah, kalau di masa Neolitikum itu mereka hidup menetap di perkampungan rumah yang sederhana. Nah, nomor 3, peralatan yang digunakan. Kalau di masa Politikum itu mereka menggunakan alat-alat batu kasar, kapak perimbas, alat serpi dari batu yang belum diasah, alat tulang. Kemudian di masa Mesolitikum itu alat-alat batu lebih halus, kapak segam Sumatera, alat serpi, mata panah, alat tulang dan tanduk. Nah, kemudian di masa Neolitikum itu mereka menggunakan alat-alat batu yang sudah diasah halus, beliung, persegi, kapak lonjong atau dari gerabah. Kemudian nomor 4, organisasi sosial. Nah, kalau di masa Politikum mereka kelompok-kelompok kecil sekitar 10-15 orang, belum ada keterampilan yang jelas. Kemudian pada masa Mesolitikum kelompok lebih besar, mulai ada pembagian tugas sederhana mengenai pemimpin dan kelompok. Nah, kemudian di masa Neolitikum masyarakat yang lebih teratur, mengenal sistem kemasyarakatan, kepala suku, pembagian kerja yang lebih kompleks. Kemudian di nomor 5, kepercayaan. Pada masa Politikum itu animisme, percaya roh, dinamisme, percaya kekuatan benda, dan teramisme, percaya hewan tertentu, ritual sederhana. Itu pada masa Politikum. Kalau di masa Mesolitikum mereka mulai mengenal penguburan, bukti lukisan, gua simbolis, ritual yang lebih kompleks. Nah, kemudian di masa Neolitikum mereka kepercayaan terhadap arwah nenek moyang, kesuburan, upacara pertanian, pembangunan yang mengagumkan. Nah, mungkin itu hasil dari presentasi kami. Saya di sini mungkin ada dari kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan. Ya, baik. Ya, itulah hasil dari presentasi dari kelompok 3. Ya, ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan. Ya, silakan. Jadi, Ya, kalian. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara hidup masyarakat purba dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya, ini itu pertanyaan dari saya. Nah, pada masa purba yang tertulis dalam sejarah itu, mereka ini mencari makan ataupun menghidupi kehidupan mereka sendiri itu dengan cara berburu, berpindah-pindah tempat, atau kita bisa sebut saja dengan istilah nomaden. Nah, itu berpindah-pindah tempat, yang dimana dengan hal itu mereka bisa mencari sumber makanan itu tidak pada satu tempat. Nah, ketika mereka mencari pada satu tempat, mereka akan merasa kekurangan juga karena kehabisan. Nah, maka dari itu mereka memilih untuk berpindah-pindah tempat. Mulai dari gua, mereka bisa tinggal di gua, mereka bisa tinggal di tempat terbuka. Mungkin itu yang bisa saya jawab. ya, bagaimana presentasi dari kelompok 3? Kita beri aplaus. Yang selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 silakan.
dan berimigrasi ke Asia Tenggara termasuk Indonesia secara bertahap. Gelombang pertama atau Proto Melayu atau Melayu tua sekitar 2500 sebelum Masehi. Gelombang kedua atau Deutero Melayu muda sekitar 1500 sebelum Masehi. Bukti-bukti pendukung kesamaan kebudayaan Mengenetikum dan Kapak Lonjong di Indonesia dengan Asia Tenggara dan Cina Selatan, penemuan gerabah dan balium persegi. Kekurangan atau kelemahan teori. Tidak ada bukti DNA atau genetik yang kuat. Jalur migrasi yang belum sepenuhnya jelas. 2. Teori Nusantara. Muhammad Yamin. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri, bukan dari luar. Manusia purba atau Homo fosil manusia purba atau sairan wajah ditemukan di Indonesia. Adanya bahasa Melayu tidak mampu menjelaskan keberagaman ras dan bahasa yang kompleks. 3. Teori of Taiwan. Dr. Robert Bass. Nenek moyang bangsa Indonesia menurut Austronesia berasal dari Taiwan kemudian menyebar ke Filipina. Kesamaan Ya, oke. Ya, itulah hasil dari presentasi kami. Apakah dari kelompok-kelompok lain ada pertanyaan atau tanggapan? Baik, teman-teman kami. Kami dari kelompok ingin bertanya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh kelompok satu. Jelaskan alasan apa sehingga bangsa Tiongkok masuk ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alasan Belanda Tiongkok masuk ke dalam Indonesia yaitu 1. Berdagang rempah-rempah, 2. Letak strategis Indonesia, 3. Adanya. Ya, itulah jawaban dan tanggapan dari kelompok 2. Kita beri aplaus kepada ya. Baik, setelah kita melakukan diskusi dan kita masuk pada langkah selanjutnya adalah asesmen. Asesmen ini masing-masing jawab sesuai dengan apa yang tadi dalam proses pembelajaran. Ya. Ya, baik, silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada.
Ya, oke. Selesai. Silakan. Silakan dikumpul. Ayo silakan dikumpul. Ya, kembali ke tempatnya. Sudah? Ya baik, anak-anak sekalian. Ya. Jadi pertama-tama ya, karena waktulah yang menjadi hakim bagi kita, ya. Jadi mulai dari sini kembali ke rumah belajar. Ya. Kita sebagai umat yang beragama, ya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa. Mulai. Ya, berdoa selesai. Dengan berakhirnya doa, Pak Guru akan sampaikan pertemuan berikut kita adalah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Sampai nanti di pertemuan berikut. Ya, baik. Silakan bisa meninggalkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.